Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau mungkin untuk minggu depan mengenai pergerakan yang cukup menandakan reversal bullish. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Pertama dari sisi komposit. Komposit kali ini mengalami penguatan sebesar 0,64% dengan hampir menyentuh area pantulan itu di area 5931 yang merupakan pertahanan kecil sebagai area support sebelum di area demand di 5873 sampai 5856. Masih ada potensi penurunan dan juga masih ada potensi untuk menandakan bullishnya kembali. Kalau kita lihat ada demand di 6040 yang dahulu sudah di reject dengan breakdown cukup kuat di Kamis lalu dan akan kemungkinan menjadi supply kuat di esok hari. Jadi bisa kita perhatikan jika ISG tidak mampu melewati area supply ini, area 6040 sampai 6006, kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya mencapai 5873 atau mantul di area 5931. Oke, saham pertama yang ingin saya ulas ada saham agro, di mana agro posisinya sudah beberapa kali retest di area demand-nya di area 2015 sampai 1900. Area entry untuk lakukan buy on weakness sudah saya sarankan di 1975 dengan low hari ini 1965. Bagi teman-teman yang sudah melakukan averaging down atau melakukan buy on weakness, teman-teman sudah floating profit sebesar 14-13% saya pikir. Jadi teman-teman sangat cukup puas mungkin di posisi kita sekarang. Tapi saya sudah menghimbau kepada teman-teman sobat Joker Trader untuk mengurangi posisi. Kenapa? Karena sering terjadi di hari Senin adalah pengumuman PPKM. Jadi kita harus siapkan cash terlebih dahulu. Jika kita lihat hari ini saya memakai stokastik sebagai pertanda area buy. Stokastiknya sudah menandakan golden cross secara arah signal buy dengan indikasi kita harus mengkonfirmasi di candle berikutnya yaitu di hari Senin. Apakah terkonfirmasi atau tidak. Secara momentum memang cenderung sudah menandakan bullish. Jadi perlu kita akui agro masih menandakan tanda bullishnya cukup dominan ya. Target break bullishnya masih belum bisa ya. Ada break bullish di area 2415. Jika area ini mampu ditembus, maka dia bisa melanjutkan kenaikannya mencapai area 2700-an seperti itu. Selanjutnya ada saham MTEK. MTEK sudah saya himbau untuk lakukan buy on weakness namun tidak posisi sekarang. Namun berada di posisi di 1680. Hari ini MTEK mengalami pullback yang cukup kuat namun tidak mampu memberi area mother candle-nya atau tidak mampu menutup supply di area 2115. Masih ada potensi kenaikan karena MACD stokastik dan RSI juga sudah menandakan bullish. Jadi saya pikir MTEK mungkin akan mengalami penguatan sebentar untuk menutup area supply-nya di area 2115. Jika dia berhasil break dengan volume yang cukup valid, dia akan melanjutkan melewati supply di area 2220. Atau jika dia tidak cukup kuat, maka dia akan lanjut penurunannya mencapai 1680. Selanjutnya ada saham BBKP, salah satu saham yang sudah kita jemput dari open gap. Sesuai review kemarin kita melakukan pembelian di area 525, 520, 515 sampai 510 dan sekarang tutup di 550. Sudah menutup area gap yang merupakan area gap demand yang sudah dipenuhi, maka ada kans BBKP untuk melanjutkan trennya ke area 580. Area ini akan diuji kembali menjadi area supply bagi BBKP. Secara RSI dan secara stokastik memang belum menandakan bullish untuk BBKP. Jadi kemungkinan minggu depan akan di retest kembali apakah momentum pembelian hari ini masih akan berlanjut sampai minggu depan.
Selanjutnya ada saham BGTG yang sudah kita lakukan juga untuk melakukan pembelian di gap di area 220 sampai 218. Dengan low hari ini itu di 212. Tutup dia di range harga 248 dan berhasil break area supply-nya di area 226. Maka ada area supply lanjutan di area 266 sampai 260 yang kemungkinan akan di retest menjadi supply yang cukup kuat karena sudah diuji beberapa kali dan ada demand di sini dan ada high yang lalu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk melakukan sell on strength di sini atau sudah bisa melanjutkan sell di posisi supply sekarang. RSI dan stokastik memang sudah menandakan ingin melakukan pembelian karena sudah konfirmasi bullish. Saya pikir BGTG harusnya lanjut ya untuk minggu depan. Selanjutnya ada saham Toys. Lagi-lagi sudah arah 2 kali, teman-teman harus memperhatikan area gap karena ketika ada area gap maka kemungkinan besar area gapnya akan dijemput. Ada area gap di range harga 100 sampai 95 dan sudah berhasil menguji area supply di 116, maka dia akan lanjut menguji area supply yaitu di 140. Jika ada 140 mampu ditembus, maka kemungkinan besar akan melanjutkan supply-nya lagi di 163. Tetapi jika tidak mampu melewati 140 kemungkinan besar dia akan lanjut dulu menguji area demand-nya, dan area demand tidak mampu ditembus maka dia akan lanjut menurun sampai area tutup gap-nya akan selesai. Dari sisi stokastik dan RSI sudah menandakan ini mengalami jenuh beli ya. Jadi teman-teman harusnya berhati-hati untuk saham Toys. Bisa lakukan taking profit atau menjaganya dengan trailing stop. Selanjutnya ada saham Bukalapak yang cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Dia sudah mengalami reversal cukup bagus di area 19 Juli kemarin dan tertahan di area 20 Agustus hari ini. Jika kita lihat dari formasi volume kemarin dan hari ini tidak menggambarkan bahwa distribusinya cukup besar, maka indikasi dari kita 2 hari ini maka masih top akum ya. Kita lihat dari range harga pergerakan dari 1 jam memang sudah mengindikasikan sudah dead cross, yang berarti bahwa sudah mengalami jenuh beli. Maka teman-teman bisa melakukan pembelian mungkin di saham Bukalapak di area low-nya atau bisa menjemput di area 820, kemungkinan bisa sampai di situ untuk lanjut koreksinya. Jika memang Bukalapak hanya koreksi sehat hari ini dan mampu melanjutkan kenaikan, saya pikir ya cukup bagus juga bagi teman-teman yang sudah ambil di posisi bawah, karena sesuai diskusi kita kemarin area Bukalapak 700 sampai 800 kita bisa ambil akumulasi. Selanjutnya ada saham SMA sudah berhasil rebound di area supply demand, resisten become support yang sudah diretest dan cukup kuat dan menghasilkan dia punya pola morning star. Seharusnya dia akan melanjutkan tren mencapai 2040 sampai 2010 untuk melanjutkan tes supply-nya dengan pola gambar yang masih sama menurut saya, yaitu adalah cup and handle. Jadi masih ada potensi cup and handle break di area 2540. Apakah masih ada kan menuju ke sana? Saya pikir masih ada. Kalau kita melihat candle weekly-nya, dia membentuk pola hammer. Hammer yang menandakan bahwa buyer itu memiliki tekanan jauh lebih besar daripada seller. Kalau kita lihat dari stokastik dan RSI sebagai momentum pergerakan harga, sudah mengindikasikan bahwa bullish-nya sudah dimulai. Dengan volume akumulasi 2 hari yang cukup bagus, saya pikir SMA masih lanjut untuk minggu depan. BBHI, bagaimana situasi BBHI? Kali ini sudah mampu menutup area demand-nya kemarin dan sekarang ditutup dengan hijau. Saya pikir dia akan meretest kembali area demand-nya di 1950. Bagi teman-teman yang belum memiliki BBHI atau tidak menjemput di area gap kemarin, maka teman-teman bisa lakukan pembelian nanti di 1950. Atau jika dia mampu membuat base di sini, teman-teman bisa lakukan buy on demand ya, untuk memastikan demandnya cukup kuat. Taking profit optimal masih 2700
dan maksimalnya berada di range harga di atas 3000. Jika teman-teman tertarik, bisa memperhatikan area demand ini 1950 sampai 1720 atau di range 2220 sampai 2160. Selanjutnya ada Hope. Hope sudah diinstruksikan juga dari Sobat Joker Trader dan sudah berhasil menutup gap supply-nya yaitu di 166. Hari ini mengalami arah dengan close di 179. Maka kemungkinan besar akan ada lanjut potensi dia akan menguji area supply di atas 210. Dengan melihat volume yang cukup signifikan, seharusnya saham Hope akan lanjut ya. Jika kita lihat dari RSI dan stokastik juga menandakan konfirmasi bullishnya sudah dimulai. Jadi teman-teman yang sudah membeli Hope bisa memperhatikan area 210 untuk lakukan taking profit selanjutnya. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL berhasil membentuk rebound di area kita punya supply yaitu di 388 dan mampu melanjutkan tren ya dengan cukup kuat dan masuk juga area entry di 418 sampai 410. Seharusnya saya pikir MLPL akan lanjut sampai 354 atau di 364. Tapi pasar berkata lain, maka ada potensi rebound untuk MLPL. Di sini ada supply gap yang harus ditutup MLPL yaitu di range harga 438 dan di range harga 470. Jika area gap ini mampu ditutup, maka area supply sudah terlunasi. Maka indikasi ingin melajunya cepat MLPL ini jauh lebih ringan nantinya. Maka teman-teman bisa memperhatikan area ini sebagai area supply-nya, area 570 sampai 562 dan juga di 640 sampai 626. Jika taking profit optimal, kita kemarin itu di sini di 676 sampai 668. Kita akumulasi di bawah sini, maka kita taking profit di atas dan langsung turun cukup dalam ya. Jadi momentumnya masih ada sampai 470 dan kita bisa lihat kembali apakah minggu depan 470 ini akan ditutup atau tidak dari saham MLPL. Selanjutnya ada saham Mari yang cukup bagus dan sesuai review kita, dia sudah membuat base di sini cukup bagus di area 516 sampai 486. Jika area demandnya ini tidak mampu ditembus ke bawah, maka ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan sampai 620. Close hari ini sesuai, dia melewati batas optimal secara Fibonacci di area 528, maka ada kans menuju area 620. Ingat, target Sobat Joker Trader adalah di 600. Teman-teman bisa lakukan take profit langsung di area 600 untuk mengamankan posisi. Jika teman-teman ingin berharap sampai 620, bisa dengan sisa profit yang teman-teman bisa berikan. Jika kita berbicara Mari, maka kita harus berbicara ABA. ABA akan menyentuh area 645 kembali kemungkinan dengan potensi yang sama. Dia sudah membentuk base di area 550 sampai 540 yang merupakan dahulunya gap yang sudah ditutup ya. Maka ada kans sampai 645 dan sampai 740 yang merupakan area optimal untuk saham ABA. Apakah syarat 740 ini akan dicapai? Saya pikir akan dicapai jika dia mampu bertahan di area demand dan supply-nya di area 610 sampai 575. Seperti itu. Kalau kita lihat dari indikasi stokastik dan RSI juga menandakan bahwa ABA sudah siap akumulasi seharusnya. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.